pernah satu kali Nabi SAW didatangi oleh banyak orang yang minta, lalu beliau memberi. Lalu kemudian datang lagi, beliau memberi. Sampai akhirnya habis semua apa yang dimiliki oleh Nabi SAW. Setelah habis semuanya, barulah Nabi SAW didatangi oleh satu orang lagi dan meminta. Tapi Nabi sudah tidak punya apa-apa. Maka wajah beliau sempat sedih. Dan pada saat itu, Umar bin Khattab mengatakan yang ada di sebelah Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah tidak membebankan Anda di atas kemampuan Anda. Tadi orang banyak minta, Anda sudah berikan. Sekarang orang ini datang minta, Anda sudah tidak punya. Maka tidak perlu Anda bersedih. Nabi SAW tetap diam saja. Tidak menanggapi statementnya Umar. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan beberapa dirham dari kantongnya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ini ada beberapa dirham aku miliki tersisa, maka silakan Anda letakkan dimanapun Anda inginkan. Maka wajah Nabi SAW menjadi ceria, gembira. Dan beliau SAW mengatakan, bihada umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Jadi memang jiwa seorang mukmin itu selalu diikuti dengan sifat kedermawanan. Suka berbagi, suka memberi. Jadi memang itu yang ditekankan sekali. Maka kita langsung ambil saja mutiara-mutiara dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan ilmu bermanfaat dan juga memudahkan kita untuk mengamalkan. Allahumma amin. Yang pertama adalah sifat dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dari penyampaian Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, aku pernah minta kepada Nabi SAW dikasih, aku minta lagi dikasih, aku minta lagi dikasih. Bisa bermakna memang 3 kali beliau minta, atau bisa bermakna aku sering kali minta kepada Nabi SAW dan beliau tidak pernah tolak. Karena ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, gitu kan. Di antaranya riwayat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu. Kemudian pelajaran yang kedua, yaitu Nabi SAW memberikan gambaran dan nasihat kepada semua orang yang sudah diberi. Bagaimana pada saat Anda diberi, sesederhana apapun pemberian itu, selalu syukuri. Dan letakkan di atas sebuah timbangan di mana itu nilainya sangat mahal. Nilainya sangat mahal. Supaya Anda bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih pada orang yang memberi. Itulah diambil dari potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal malu khadirun hul." Sesungguhnya harta-harta yang diberikan seperti warnanya hijau. Hijau maksudnya di sini biasanya kalau warna hijau itu orang senang melihatnya, kayak daun-daun pohon misalnya. Lagi manis. Siapa yang tidak mau? Semua orang mau kalau diberikan. Orang kaya pun kalau diberi mau gitu. Ya. Wa man akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Barang siapa yang menerima pemberian itu dengan kedermawanan jiwa, maka ia diberkahi padanya. Maksudnya dia merasa punya nilai ini apa yang sedang Allah berikan kepada dia, walaupun sederhana. Ada orang Masya Allah mendapatkan seteguk air saja, dia selalu mengatakan Alhamdulillah. Segelas air misalnya, sepotong kue, semuanya dinilai dengan penilaian yang memiliki bobot yang besar, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia selalu berterima kasih pada orang yang sedang memberi. Nah, ini berarti Allah akan berkahi apa yang telah dia dapatkan tersebut. Dan kata Nabi SAW sebaliknya sebagai nasihat juga. Kalau ada orang yang justru setiap menerima pemberian selalu merasa kurang, tidak memberikan nilainya, sehingga tidak bersyukur sama Allah dan tidak berterima kasih pada orang yang memberi, maka Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan ketamakan jiwa, maka dia tidak diberkahi padanya. Jadi walaupun sesuatu yang dia terima itu adalah hal yang besar, menjadi kecil akhirnya. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu, dia tidak memberikan nilai di situ. Dia tidak memberikan nilai. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di mutiara yang kedua di sini adalah bagaimana seorang muslim selalu berterima kasih dan memberikan nilai terhadap apapun yang Allah berikan sebagai rezeki buat dia, walaupun sederhana. Ini akan mendatangkan keberkahan
terhadap apa yang kita terima itu. Mutiara yang ketiga, bagaimana kesolehan Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Dan ini perlu jadi pelajaran juga buat kita semua. Bagaimana beliau setelah mendengarkan itu, beliau bukan lagi mengatakan, baik ya Rasulullah, saya mulai sekarang kalau saya dikasih saya akan berterima kasih sama Allah, saya akan berterima kasih pada orang yang memberi, gitu kan. Dan saya tidak akan mungkin tidak memberikan nilai apapun yang sedang saya terima. Tapi beliau langsung mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, mulai sekarang saya tidak akan buka pintu minta-minta ini. Saya tidak akan mau minta-minta lagi. Udah, saya tidak akan minta pada siapapun. Saya akan berusaha terus. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadis Hakim ibn Hizam ini radhiyallahu anhu tepat sekali. Karena Hakim ibn Hizam langsung memahami pesan dari Nabi SAW. Nabi sangat lembut, sangat santun dalam menyampaikan. Seakan-akan Nabi sebenarnya yang ditangkap oleh Hakim, kau kalau minta-minta terus begini, ya, akhirnya muncul ketamakan dalam dirimu. Kau akan hanya menjadikan sebagai sumber pendapatanmu saja. Ya. Oleh karena itu, jangan. Sebaiknya jangan, tapi Nabi SAW tidak bilang itu. Nabi SAW cuma mengatakan, kalau orang ikuti dengan ketamakan, maka tidak ada keberkahan. Kalau dia ambil dengan kedermawanan hati, maksudnya, ya sekarang sudah cukup. Dan kalau dia tidak minta lagi, karena dia sudah terpenuhi, maka dia akan diberkahi. Maka beliau mengatakan, mulai sekarang ya Rasulullah, saya tidak akan minta lagi setelah Anda. Minta nggak mungkin lah. Saya akan bekerja, punya penghasilan, lalu kemudian saya akan hidup dari situ. Begitu prinsip dasarnya Hakim. Bahkan dia mengatakan berjanji di hadapan Nabi SAW, sampai saya wafat ya Rasulullah. Dan ternyata Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu betul-betul orang yang wafi. Orang yang memenuhi janjinya. Dia bahkan teman-teman sekalian, bukan hanya sampai Nabi SAW meninggal. Ini menandakan ketulusan dan kebenaran imannya. Karena bisa saja setelah Nabi SAW meninggal, ya udah dia buka aja pintu lagi minta, gitu kan. Tapi tidak. Di zaman khilafahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu Abu Bakar jadi raja, dia membagikan kepada Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam tidak mau. Sampai Abu Bakar wafat, Umar pun datang, Umar memberikan, bahkan yang diberikan dari haknya dia. Fai, yang disebutkan di sini adalah hasil dari pendapatan perang, gitu kan. Itu dikasih, tetap dia tidak mau. Dia tidak mau terima Hakim radhiyallahu anhu. Dianggap itu, saya sedang berjihad, saya sedang berusaha beribadah. Untuk apa saya dapat pendapatan dari situ? Tidak usah. Biar saya bekerja saja. Sehingga dia menolak. Ya, sehingga dia menolak. Dan ini bentuk keimanan, ya, atau tanda keimanan dari seorang Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Pelajaran yang terakhir adalah bagaimana sikap, ya, yang sangat baik dari Umar radhiyallahu anhu. Dan untuk menyelamatkan dirinya dari hisab hari kiamat, dia sudah memberikan kepada Hakim ibn Hizam haknya. Tapi karena Hakim menolak, maka berarti kan haknya Hakim ada. Akan dikembalikan ke Baitul Mal, ke tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Umar berkata kepada orang-orang sekitarnya, wahai kaum muslimin, aku menjadikan kalian sebagai saksi. Kalau sebenarnya Hakim ibn Hizam ini, aku sudah berikan haknya. Tawarkan. Dia tidak mau. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai nanti hari kiamat dia tuntut aku. Walaupun Hakim tidak akan tuntut Umar bin Khattab. Karena Hakim radhiyallahu anhu memang sudah berazam tidak mau terima. Kecuali dari hasil kerja dia sendiri. Tapi sikap Umar bin Khattab ini sangat baik. Jadi kalau seandainya Anda menawarkan sesuatu pada orang, kemudian misalnya ada pemberian yang harusnya Anda berikan kepada dia, dia mengatakan, enggak, saya enggak usah. Supaya nanti tidak datang tuntutan baik di dunia maupun di akhirat, Anda mengatakan, siapa di sini yang jadi saksi, tolong saya sudah tawarkan ya, orang ini memang tidak mau. Karena kadang-kadang manusia lupa ya. Mungkin pada saat dia mengatakan saya tidak mau sekarang, tapi mungkin 3 tahun, 4 tahun ke depan dia lupa lalu dia minta. Mungkin. Atau mungkin ada ahli waris yang minta. Karena sebenarnya dia sendiri sudah tidak mau gitu. Dia tidak mau mengambil dan dia serahkan saja kepada
pihak pemerintah atau atasannya gitu kan, untuk mengelola apa yang dia tidak mau terima itu. Jadi ini juga sebuah sikap yang baik dari Umar radhiyallahu anhu. Di sini adanya jaminan surga bagi orang yang tidak minta-minta. Langsung dari manusia terbaik dan utusan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, siapa yang menjamin untukku bahwasanya dia tidak minta sesuatu apapun pada manusia selama dia masih mampu untuk bekerja. Di sini maksudnya mengemis ya. Maka aku akan jamin baginya surga. Balasannya surga. Maka Thauban radhiyallahu anhu ini pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Dan semenjak itu Thauban menerapkan ilmu ini dalam hidupnya. Dia tidak pernah minta kepada siapapun apapun. Dia berusaha bekerja. Beda kalau ada orang memberi, itu hadiah namanya. Tapi kalau minta, enggak ada meminta. Mengajak orang investasi ya, tapi minta sesuatu supaya diberikan makanan, diberikan pakaian, diberikan minuman, diberikan kendaraan, diberikan rumah, apalah, ini tidak ada. Tidak minta-minta. Selalu merasa qana'ah, cukup dengan apa yang Allah berikan. Atau mungkin sebatas haknya. Misal seorang pegawai, dia belum diberikan gaji di akhir bulan, maka dia mengingatkan. Misal atasannya, kalau hak kami belum diberikan misalnya, bisa saja. Atau seorang istri yang harusnya memang terpenuhi, yang merupakan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhannya, tapi ini sifatnya harian ya. Karena setiap suami itu punya kewajiban memberikan nafkah harian. Hari ini untuk makan hari, minum hari ini. Karena kapan suami wafat besok, gugur kewajiban itu. Jadi sering saya ucapkan kalimat ini, saya ulangi lagi. Wahai para muslimah, kalau seandainya ada di antara suami anda memberikan uang anda dari awal bulan, nih 1 bulan ya, untuk 1 bulan penuh ke depan. Berarti itu kebaikan hati dia. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih pada suami anda. Karena bukan kewajiban dia memberikan anda 1 bulan ke depan. Gak ada kewajiban itu. Kewajiban dia adalah hari ini, selama dia masih hidup. Kalau besok dia meninggal gak ada kewajiban. Berarti kalau dia berikan anda 1 bulan penuh, baru berlalu 3 hari dari bulan itu kemudian dia wafat, berarti dia sudah bersedekah kepada anda 27 atau 26 hari ke depan. Yang tidak ada kewajiban dia untuk itu. Oleh karena itu hati-hati sekali. Jangan pernah ada istri yang merasa, oh ini kewajiban suami saya kasih nafkah. Lalu dia haruskan suaminya untuk memberikan dia nafkah. Bahkan ada kadang-kadang yang memaksakan harus 2 bulan, harus 3 bulan. Serahkan aja semuanya langsung. Atau 1 tahun. Dari mana suaminya bisa ambil uang sebanyak itu? Ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk dalam bab minta-minta ini. Kalau dia memaksakan yang bukan kewajiban suami. Anda minta 1 bulan saja penuh, itu sebenarnya sudah melampaui dari kewajiban si suami. Kecuali dia dari hatinya sendiri dia mau memberikan, itu lain. Supaya dia tidak terganggu lagi. Kalau misalnya sampai dia tidak punya uang di pertengahan bulan, sudah uang bulanan sudah aman. Tapi ingat, itu bukan kewajiban dia. Yang langsung 1 bulan. Tapi harian iya. Oleh karena itu harus kita fahami baik-baik ini. Intinya teman-teman sekalian, hindari semua bab minta-minta di sini. Mengemis ya. Bahkan Thauban radhiyallahu anhu saking inginnya mengejar surga, sampai-sampai ya dijelaskan dalam riwayat tadi Ibnu Majah, dia jatuh cemetinya yang biasa dipakai untuk ya, mecut unta atau kuda, jatuh. Dan itu kan agak sulit turun dari hewan, ngambil lagi. Dia tidak bilang, tolong ambilin saya pada orang yang lewat. Padahal bisa saja dia minta tolong. Tidak, dia turun sendiri dari tunggangannya, kemudian dia ambil. Selama dia masih mampu untuk bekerja. Jadi sebenarnya bukan cuma mengemisnya di sini difahami oleh para sahabat. Sampai pada tingkat minta tolong pun selama dia masih mampu dia tidak akan minta tolong. Dia bekerja sendiri. Dan ini satu hal yang luar biasa dari ya, ciri khas Islam. Kalau Anda bertanya, lalu bagaimana Ustaz dengan pembantu rumah tangga misalnya kita minta tolong sama dia? Bukan tidak boleh. Karena Nabi SAW juga punya pembantu rumah tangga. Dan pernah dalam satu riwayat, beliau di rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu beliau memanggil pembantu Ummu Salamah, tapi
Pembantu itu rupanya tidak dengar. Lalu Ummu Salamah datang kepada pembantu tersebut, ternyata dia lagi bermain-main sama domba kecil gitu. Lalu kata Ummu Salamah, kenapa saya lihat kau masih di sini sementara Rasulullah SAW memanggilmu? Nabi panggil untuk memenuhi hajat gitu. Kemudian dia pun ya berkata kepada Nabi SAW, demi zat yang mengutus anda, dengan benar aku tidak mendengar ya Rasulullah anda panggil aku. Kata pembantu itu. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena ada hukum kisos, maka aku akan memukulmu dengan kayu siwak ini atau ya, kayu yang Nabi SAW sedang pegang. Tapi sekarang di sini Nabi SAW ada satu pemahaman, Nabi SAW akan menyuruh pembantu tersebut. Dan dalam riwayat lain, pernah Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW menyuruhku untuk membeli sesuatu. Nah, dia pembantu Nabi. Ya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibu Anas, memang membawa Anas kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah ini Anas jadikan pembantu anda. Maka Nabi SAW suruh dia, kata Anas, saya pun disuruh Nabi SAW untuk membeli sesuatu buat beliau, lalu kemudian saya keluar. Rupanya di halaman masjid, ya, karena rumah Nabi SAW dengan masjid beliau berdempetan. Maka di halaman masjid saya temukan anak-anak kecil yang seumur saya, lagi bermain-main. Saya pun hanya ikut bermain-main, lupa. Tiba-tiba saya dengar di belakang saya ada suara mengatakan, ya Unais. Unais ini nama panggilan sayang buat Anas. Kalau Anas ditasghir, dikecilkan, dipanggil Unais. Ya. Biasanya orang Arab kalau mau panggil panggilan sayang seperti itu. Maka Anas mengatakan, saya mendengarkan di belakang saya, dia panggilan mengatakan, wahai Unais. Setelah saya balik ke belakang, ternyata dia adalah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah kau penuhi dulu hajatku, baru kemudian engkau bermain-main. Nah di sini kan berarti Nabi SAW menyuruh Anas bin Malik. Gitu kan? Menyuruh Anas bin Malik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengabdikan diri kepada Nabi SAW untuk menyiapkan siwak dan sendal beliau SAW. Dan beliau punya banyak pembantu yang membantu beliau. Beliau biarkan istri berkhidmat melayani suami. Tidak ada masalah. Tapi di sini yang sedang kita singgung bukan itu. Bukan seorang orang tua minta pada anaknya atau suami pada istrinya, ya, atau majikan pada pembantunya misalnya, atau majikan pada supirnya yang meminta untuk diantar satu tempat, ya, atau pemerintah memerintahkan kepada masyarakatnya. Bukan ini gitu. Yang dimaksud sini adalah tadi Anda secara individu. Ya. Orang-orang ini tidak ada hubungannya sama Anda sama sekali. Bukan istri, bukan bawahan, bukan masyarakatnya, bukan dia sebagai pemimpin, bukan anak. Ya. Tadi contoh Hakim ibn Hizam, contoh Thauban. Mereka tidak mau minta lagi. Maksudnya minta dari orang lain yang tidak ada hubungannya sama dia. Kayak kasus tadi dia lagi, Thauban lagi di atas tunggangannya, kemudian jatuh cemetinya, dia tidak minta tolong orang untuk mengambilnya gitu. Nah ini yang dimaksud itu di sini. Jadi tidak masuk dalamnya perintah orang tua kepada anaknya, perintah suami pada istrinya, perintah atasan pada bawahannya, itu tidak masuk dalamnya. Karena memang dasarnya dia bekerja dan memang dibayar jasanya misalnya, atau diperintahkan dalam syariat untuk dipakai, dibolehkan dipakai jasanya dalam syariat. Gitu kan? Bukankah Nabi SAW mengatakan tentang seorang istri, wanita ahli surga atau wanita yang terbaik adalah wanita yang kalau kau lihat padanya kau senang, dan kalau kau perintahkan dia akan patuh. Kan? Karena perintah kan di sini untuk mengerjakan. Nah, jadi sekali lagi yang tidak ada hubungannya sama kita, kayak contoh kasus lagi jatuh, tadi cemeti, ada orang lewat, tolong ambilin. Tidak ada begitu. Dia ambil, dia kerja sendiri. Itu yang dimaksudkan dalam bahasan kita.